Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zara Tulusna, NPM 306-205-6083, kelas 36. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian PKN SD 2 dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan sistem pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Selamat menyaksikan. Kita masuk materi yang pertama, yaitu ada sistem pemerintahan desa dan sistem pemerintahan kecamatan. Yang mana peta konsepnya, masyarakat yaitu memiliki sistem pemerintahan desa dan sistem pemerintahan kecamatan. Nah, dalam sistem pemerintahan desa itu, yang mana pula menjelaskan tentang lembaga yang ada di pemerintahan desa dan struktur organisasi desa. Dan sistem pemerintahan kecamatan yang mana menjelaskan tentang lembaga yang ada di pemerintah kecamatan dan struktur organisasi kecamatan. Kita masuk sistem pemerintahan desa. Nah, yang mana sistem pemerintahan desa ini tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga yang ada di pemerintahan desa. Lembaga adalah badan atau organisasi yang mana tujuannya adalah melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Nah, desa merupakan pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Kemudian, pemerintahan desa itu terdiri atas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD. Nah, yang mana pemerintah desa itu tersebut terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kemudian, sumber pendapatan desa itu ada 4 macam. Yang pertama adalah pendapatan asli desa, yang mana contohnya yaitu adalah hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, seperti tanah, kas desa, pasar desa, dan bangunan desa. Nah, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong. Yang kedua, bagi hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga ada bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Yang keempat, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memikat. Yang kedua ada struktur organisasi pemerintahan desa. Nah, susunan organisasi pemerintahan di setiap desa tidak tentu sama. Hal itu dikarenakan tergantung dari kebutuhan dan keadaan desa masing-masing tersebut. Nah, desa memiliki pemerintahan sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pemerintahan desa itu terdiri atas pemerintah desa, yang mana meliputi kepala desa dan perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa atau BPD. Berikut contoh struktur organisasi pemerintahan desa. Yang pertama adalah yang paling atas adalah kepala desa, yang mana sejajar dengan badan permusyawaratan desa atau BPD. Kemudian di bawah kepala desa ada sekretaris desa, dan di bawahnya lagi adalah bagian kepala urusan. Yang pertama adalah kepala urusan bagian pemerintahan, yang kedua ada kepala urusan bagian pembangunan, yang ketiga kepala urusan bagian kesejahteraan rakyat, yang keempat ada kepala urusan bagian keuangan, dan yang kelima adalah kepala urusan bagian umum. Kita masuk sistem pemerintahan kecamatan. Yang pertama menjelaskan tentang lembaga dalam susunan wilayah kecamatan. Kecamatan merupakan wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Nah, kecamatan itu sendiri terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Pemerintahan kecamatan dipimpin oleh camat dan dibantu oleh perangkat kecamatan. Camat merupakan pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota, dikarenakan kecamatan itu berada di bawahan kabupaten atau kota. Nah, perangkat kecamatan yang berstatus pegawai negeri sipil dan bertanggung jawab pada camat. Nah,
Perangkat kecamatan itu terdiri atas sekretaris kecamatan dan seksi-seksi. Nah, yang mana seksi ini terbagi menjadi 5 lagi. Yang pertama adalah seksi pemerintahan, yang kedua seksi pembangunan, yang ketiga seksi perekonomian, yang keempat seksi kemasyarakatan, dan yang kelima adalah seksi ketentraman dan ketertiban. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi wilayah kecamatan. Camat merupakan pemimpin kecamatan. Nah, camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Nah, camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Tugas camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini merupakan struktur organisasi kecamatan. Yang paling atas adalah camat, di bawah camat ada sekretaris. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kecamatan itu terdiri atas desa-desa atau kelurahan. Yang mana paling bawah struktur itu adalah ada kelurahan. Kemudian ada seksi-seksi kecamatan yang terdiri atas 5 bagian. Yang pertama adalah seksi pemerintahan, yang kedua seksi pembangunan, yang ketiga seksi perekonomian, yang keempat seksi kemasyarakatan, dan yang kelima adalah seksi ketentraman dan ketertiban. Kita masuk bagian yang kedua atau yang B, sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Yang tadi adalah sistem pemerintahan bagian desa dan kecamatan. Yang ini kita akan membahas bagian kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, setiap pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, di dalam pemerintahan kabupaten dan provinsi juga terdapat lembaga-lembaga pemerintahannya. Yang mana negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan tersebut meliputi sistem pemerintahan tingkat kabupaten, tingkat kota, dan tingkat provinsi. Yang mana dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi ini masing-masing juga memiliki struktur organisasinya. Nah, kita masuk bagian yang pertama adalah lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Yang pertama yang saya jelaskan adalah pemerintah kabupaten. Nah, kabupaten adalah suatu pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Pemerintah kabupaten itu sendiri terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD kabupaten. Nah, pemerintah kabupaten itu sendiri terdiri atas bupati dan perangkatnya. Nah, selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten ataupun kota memiliki wewenang yang sama. Yang kedua adalah pemerintahan kota. Kota secara umum merupakan sebuah area urban yang berbeda dari desa ataupun kampung, baik dari segi ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, ataupun status hukum. Kota merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi yang dipimpin oleh seorang wali kota. Yang ketiga ada lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten atau kota yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah bupati atau wali kota. Bupati atau wali kota merupakan kepala daerah. Bupati adalah pemimpin pemerintah kabupaten, sedangkan wali kota adalah pimpinan pemerintahan dari kota. Nah, yang kedua ada DPRD, yang mana adalah mitra kerja dari bupati ataupun wali kota. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD disebut sebagai lembaga legislatif. Nah, yang ketiga adalah Kepolisian Resort atau Polres. Merupakan lembaga kepolisian yang berada di tingkat kabupaten atau kota.
Nah, Polres ini dipimpin oleh seorang kepala kepolisian resort yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten ataupun kota. Yang keempat ada Komando Distrik Militer atau Kodim, merupakan lembaga militer yang berada di tingkat kabupaten ataupun kota. Yang kelima adalah Pengadilan Negeri, merupakan tempat untuk mengadili perkara dari tempat orang mencari keadilan. Nah, Pengadilan Negeri juga merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Negeri ini dipimpin oleh seorang hakim. Yang keenam ada Kejaksaan Negeri, yang merupakan lembaga kejaksaan yang berada di tingkat kabupaten atau kota. Nah, Kejaksaan Negeri ini dipimpin oleh seorang jaksa. Yang keempat ada Pemerintahan Provinsi. Provinsi merupakan nama sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi, yang masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, masing-masing provinsi ini dibagi lagi menjadi atas kabupaten ataupun kota. Nah, sebelum tahun 2000, Indonesia memiliki 27 provinsi. Namun setelah pada masa reformasi, banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian, yang rata-rata provinsi itu mempunyai luas daerah yang cukup besar. Pemekaran itu bertujuan agar mendapatkan efisiensi dalam penerapan pemerataan pembangunan. Bagian yang kedua adalah struktur organisasinya. Nah, yang pertama adalah struktur organisasi pemerintahan kabupaten. Nah, struktur organisasi pemerintah kabupaten yang paling atas adalah Bupati dan Wakil Bupati, yang mana Bupati itu sejajar dengan DPRD. Nah, di bawah Bupati dan Wakil Bupati terdapat sekretaris daerah. Kemudian di bawah DPRD ada pula sekretaris DPRD. Nah, di bawah sekretaris daerah tadi terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada kelurahan, kecamatan, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Bagian yang B atau yang kedua adalah struktur organisasi pemerintahan kota. Nah, struktur organisasi pemerintah kota ini dipimpin oleh wali kota, kemudian yang sejajar dengan DPRD kota. Nah, di bawah wali kota terdapat sekretaris daerah. Nah, sekretaris daerah ini dibantu oleh asistennya, asisten 1, asisten 2, dan asisten 3. Nah, di bawah wali kota terdapat lembaga teknis daerah dan dinas daerah. Nah, di Indonesia, wali kota merupakan kepala daerah bagian daerah kota. Nah, seorang wali kota itu sejajar dengan bupati, yaitu kepala daerah untuk daerah kabupaten. Nah, pada dasarnya, wali kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kota. Kemudian bagian C atau yang ketiga adalah struktur organisasi pemerintah provinsi. Nah, yang mana struktur paling atas, tingkat atas adalah gubernur yang setara dengan DPRD provinsi. Kemudian ada gubernur itu terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama ada dinas daerah, sekretaris daerah, dan lembaga teknis daerah. Nah, yang mana sekretaris daerah tadi dibantu oleh para asisten, yang terdapat 5 asisten, yang ada asisten 1, asisten 2, asisten 3, asisten 4, dan asisten 5. Kesimpulan yang dapat saya berikan, yang pertama ada pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah suatu kegiatan yang mengurus dan mengatur kepentingan para masyarakat desa. Nah, pemerintahan desa ini terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang kedua ada pemerintahan kecamatan. Nah, pemerintahan kecamatan ini terdiri atas camat dan perangkat kecamatan. Yang ketiga ada pemerintahan kabupaten. Nah, pemerintahan kabupaten ini terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang keempat ada pemerintahan kota. Nah, pemerintahan kota ini terdiri atas pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD kota. Yang kelima ada pemerintahan provinsi. Nah, pemerintahan provinsi ini terdiri atas pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.